Khusus untuk pembagian hitung saham, di mana di sini total profit yang ingin dibagikan. Ini untuk biar lebih mempermudah, kita kecilkan angkanya. Ada 50 juta, kemudian komposisi pemegang sahamnya itu seperti ini, ada 13, 13, 19, dan 55%. Nah, untuk pembagiannya kalau seperti ini jelas enak, karena kita sudah punya presentasi, tinggal kita kalikan aja. Tapi ternyata permasalahannya adalah, karena satu dan lain hal, si yang 55% itu tidak mendapatkan share dari profit yang ini. Nah, sekarang ini akan menjadi permasalahan karena 13 dan 13 dan 19 itu tidak sama dengan 100. Jadi kita tidak bisa membuat persentase dari sini. Karena maunya semua 50 total yang 50 juta ini tuh habis dibagikan dengan jumlah share sebanyak share yang masing-masing sudah dimiliki. Nah, kemudian caranya seperti apa? Di sini berarti kita harus mencari cara biar hasil dari yang di sini itu harus sama dengan 100 karena kita mau membuat persentase. Nah, di sini coba kita substitute ya. Nanti di endingnya kita bakalan berakhir dengan satu rumus yang simpel, sederhana. Tapi dari mana asalnya kita akan coba dari sini. Jadi di sini tinggal kita coba buat A plus B plus C itu adalah Z ya. Jadi di sini saya substitute angkanya ke dalam bentuk angka simbol. Nah, di sini yang sudah kita tahu dari hal yang seperti ini, Z itu adalah 100, oke. Nah, kemudian A berapa? Nah, di sini A bukan 13 karena kita pengennya nanti endingnya semua itu ketika dijumlahkan jadi 100. Nah, di sini yang kita tahu adalah A dan B itu nilainya sama. Kemudian yang C itu dia yang tertinggi. Dan yang kita tahu lagi, kita tahu persentasenya perbandingan antara si A versus C dan si B versus C. Nah, perbandingannya seberapa berarti tinggal kita coba aja. 13 dibagi 19, kalau kita kalikan 100 itu sekitar 68,4. Jadi 68,4%. Oke. Jadi antara perbandingan A dan C itu adalah 68,4%. Jadi di scale ke angka berapapun, persentasenya harus tetap sama. Oke, perbandingan antara si A dan C dan B dan C. Oke, nah ini perbandingan segi 68,4% atau 0,684 ya. Nah, di sini berarti kita tahu A itu adalah 68,4% dari C. Atau kita tuliskan C dikali dengan 0,684. Oke. Berarti B pun juga seperti itu. C dikali 0,684 karena sama A dan B itu sama, di sini nilainya 13%. Oke. Dari sini kita sudah bisa coba masukin ya rumusnya. Oke, berarti Z itu adalah A itu adalah C dikali 0,684 gini plus ya, plus B sama juga C 0,684 kemudian kita tambahkan dengan C. Oke, nah ini di sini kita bisa tulis juga berarti seperti ini ya. Ini kan kita lihat sama ya, berarti kita bisa kalikan 2 dong. Berarti C 0,684 kemudian kita kalikan 2 kita plus dengan C. Oke. Nah, terus kemudian kita lihat di sini. C di sini tuh ternyata tahu nih ya, C. Nah, kita tahu ada kita bisa buat persamaan seperti ini ya. Kalau seandainya A dikali B di plus dengan B
itu sama dengan di sini ya. Kuncinya di sini adalah dua angka ini, ini sama, memiliki angka yang sama. Berarti kita bisa ngebuat seperti ini. A plus 1 dikali dengan B. A plus 1 dikali dengan B. Apakah ini bisa kita tuliskan seperti ini? Nah, apakah ini valid? Kita bisa coba ya. Kita bisa coba. A plus 1 dikali dengan B ya. Nah, ini kan kita bisa coba seperti ini nih. Itu sama dengan A dikali B. Kan? Terus di sini kita pakai sign-nya plus. Kita plus dengan 1 kali B. 1 kali B. Oke. Karena ini adalah angka 1, di sini kita bisa eliminasi. Kemudian nanti di sini hasil akhirnya berarti adalah A kali B plus B. Oke ya. Ini sama kan dengan yang ini A kali B plus B. Oke ya. Nah, berarti kalau kita lanjut di sini, kita bisa tuliskan seperti ini. Sama dengan 0,684 dikali 2 plus 1 dikali dengan C. Oke ya. Seperti ini. Nah, kemudian di sini pertanyaannya adalah kita pengen mencari C, ya kan? Sebenarnya kuncinya di sini adalah C. Karena begitu kita tahu C itu nilainya berapa, yang lain tinggal kita hitung berdasarkan persentase yang sudah kita dapat tadi, 68,4. Berarti di sini biar kita bisa mencoret kedua angka yang di depan ini, dong. Berarti di sini C, kita tulisin lagi ya, 0,684 dikali 2 di plus 1 dikali dengan C. Jadi di sini kita tulis lagi 0,84 kali 2 plus 1. Berarti kalau seandainya di sisi kanan kita tambahkan, di sisi kiri pun juga harus berlaku hal yang sama. 0,68. Sorry ini terlalu kompleks. 0,684 dikali 2 plus 1. Oke, kedua sisinya harus kita tambahkan. Ini berarti kan kita bisa coret ya. Nah, berarti di sini hasil akhirnya itu adalah Z terus 0,684 dikali dengan 2 plus 1 sama dengan C. Oke, kita sudah bisa tahu nih hasilnya C. Z pun kita sudah tahu tadi hasilnya Z itu di sini berapa. Nilainya Z itu adalah 100. Oke. Nah, sekarang sudah kita tinggal masukkan saja rumusnya. Kita coba. Berarti C itu adalah 100 dibagi 0,684 kali 2 plus 1. Oke, kita coba hitung. 100 dibagi 0,4 dikali 2 itu 42,2. Oke, sama dengan 42,2. Oke, nah ini sudah ketemu. Tinggal berarti AB-nya kita tinggal sesuaikan. Oke, berarti A-nya itu kita tinggal kalikan ya.
42,2 kita kalikan dengan 68,4%. Itu hasilnya adalah 28,8. 28,8 juga 28,8. Oke, 28,8 sini kita sudah temukan ya. Berarti kita tinggal coba masukkan di rumus yang awal, yaitu A plus B 28,8 plus 28,8 kita plus 42,2 itu hasilnya mendekati 199,8. Oke, itu 100. Nah, di sini sudah ketemu nih sekarang ya. Oke, nah berarti rumus sederhananya itu adalah seperti ini. Ini adalah rumus untuk mendapatkan nilai C. Saya tulis ulang. Z kita bagi dengan kita lambangkan dengan P, kita kali 2, kemudian plus 1. Ini untuk mendapatkan nilai C. Oke, ini rumusnya seperti ini, di formulanya. Di mana P itu adalah presentasi dari berapa perbandingannya.